warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Saya Salsa Salviana. Saya Senastia Permana. Saya Adam Kurniawan. Saya Ivan Nurdiansyah. Saya Abdul Kurnia Lutfi. Di sini kami akan melakukan penelitian mengenai pengaruh suatu larutan terhadap sayuran dan telur. Satu, mengetahui efek potensial air pada sel yang diletakkan di larutan hipotomis dan hipertonis. 2. Mengetahui peristiwa osmosis pada sayur dan telur. Untuk alat dan bahan, di sini kami ada air cuka, air biasa, air garam, kentang, telur, wortel, dan garam. Langkah pertama, potong wortel berbentuk panjang-panjang dengan ukuran masing-masing 5 cm. Kemudian, potong kentang berbentuk kotak dengan ukuran panjang dan lebarnya 3 cm. Setelah sayuran dipotong, masukkan sayuran ke dalam air biasa dan air garam. Untuk telur, masukkan ke dalam air cuka. Setelah itu, untuk sayuran kita tunggu 30 menit dan untuk telur kita tunggu 1 jam. Setelah 30 menit, kita ambil wortel dan amati perbedaannya. Pada awalnya, wortel berukuran 5 cm. Kedua wortel masih tetap memiliki panjang yang sama, tetapi wortel yang direndam air garam sedikit mengecil. Untuk tekstur wortel yang direndam air biasa tidak ada perubahan, sedangkan yang direndam air garam lebih lunak. Untuk kentang, tidak beda jauh dengan wortel. Sama-sama tidak memiliki perubahan dari panjang dan lebarnya. Tetapi, yang direndam air garam sedikit mengecil dan sedikit lunak. Berbeda dengan yang direndam air biasa yang tidak memiliki perubahan. Inilah hasil telur yang direndam dalam 5 jam di mana telur menjadi warna transparan dan juga elastis. Satu, kentang dan wortel yang direndam dalam air biasa mengalami difusi, di mana kandungan air yang di luar kentang dan wortel lebih besar, sehingga cenderung masuk dan mengakibatkan berat kentang serta wortel bertambah, serta ukurannya. Air garam pekat memiliki konsentrasi tinggi, hipertonis, sedangkan sel kentang dan wortel memiliki konsentrasi lebih rendah, hipotonik. Jadi, ketika kentang dan wortel dimasukkan ke dalam air garam pekat, maka akan ada perpindahan molekul air dari kentang dan wortel ke dalam air garam, sehingga air garam bertambah dan air kentang dan wortel berkurang. Saat telur direndam ke dalam larutan cuka, maka kalsium karbonat pada cangkang telur bereaksi dengan asam asetat pada cuka dan mengeluarkan hasil reaksi berupa gelembung-gelembung kecil, yaitu gas. Pada reaksi tersebut, asam asetat merombak kalsium di kulit telur dan melunakkannya. Kulit telur yang cukup lama terkena asam cuka melunak dan mulai hancur, sehingga cangkang telur akan lepas dan telur menjadi transparan, dan yang tersisa adalah protein pengikat yang elastis. 1. Setelah perendaman pada air biasa, tekstur kentang dan wortel menjadi lebih panjang dan besar. Setelah perendaman pada air garam, kondisi kentang dan wortel lebih lentur dan ukurannya berubah, yaitu menyusut jadi lebih kecil daripada air biasa. Osmosis yang terjadi pada telur pada percobaan tersebut mengakibatkan telur mengalami perubahan fisik maupun penampakannya. Misalnya, telur dapat bertambah berat dan transparan. Sekian dari kami.